Lama nggak keluar? Lama nggak keluar? Cuci sih wae ya. Halo Mas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bahas tentang kisrit ya Mas Karena kalau ngomongin kisrit ini sepertinya erat kaitannya dengan pembiayaan yang besar ya. Karena ini harganya cukup mahal. Ini kisrit Maroke Mas Kadarnya ada 26% magnesium dan 21% sulfur. Dalam 1 tahun idealnya kita pakai ini setengah kilo saja Mas Jadi dalam SPH 120 itu kalau kita beli 2 sak cukup ya untuk 1 hektar. Kombinasi antara dolomit dan kisrit itu memang diperlukan ya Mas karena sama-sama ada magnesiumnya. Kalau dolomit itu ada magnesium oksidanya sebanyak 18%, sementara di kisrit ada 26%. Penggunaan kisrit ini sendiri supaya dalam pembentukan klorofil hijau daunnya itu benar-benar sempurna ya. Karena untuk penyerapannya antara kisrit dengan dolomit itu berbeda ya. Kisrit lebih cepat dibandingkan dengan dolomit, tetapi dolomit lebih murah ketimbang kisrit. Nah, ini untuk informasi buat teman-teman yang pengen ngecek di Kementan. Ini udah saya cek tadi ya, tapi hasilnya 0, tidak terdaftar. Saya nggak ngerti, mungkin Kementannya yang belum memasukkan datanya atau nomor Kementannya ini yang belum dirilis oleh Kementerian Pertanian di e-katalognya ya. Tapi untuk produk ini asli Mas Sini Mas sembari kita belajar ya. Untuk produk kisrit ini apabila dia terkontaminasi udara ya. Ini karena kadang masuk dari jahitannya nggak rapi ya. Dia akan membeku Mas Jadi semakin terkena udara dia semakin mengeras. Apabila produk ini palsu, dia yang terbuat dari garam dihaluskan, garam gerasak ya. Dia nggak akan mengeras seperti ini, cenderung lembab. Ini dia kering ya Mas Nah, seperti ini. Dia kering, sembari kita hancurkan, ini agak keras ya. Ini produk ini asli Mas Kalau dia terbuat dari garam, ini udah lembab, udah berair ya. Kita sentuh seperti ini aja, tangan kita akan tetap basah. Ini kering. Jadi buat teman-teman, meskipun tidak terdaftar di e-katalog ya, jadi nggak usah ragu, ini produknya juga asli, bukan produk KW ya. Jadi per 1 kilo itu ada 260 gram magnesium sulfat ya. Ini lebih cepat daripada dolomitnya. Dari magnesium sulfat itu nanti jika kita kombinasikan dengan dolomit maka hasilnya akan lebih baik. Untuk kebun saya ini karena saya pakai NPK jenis 13827, di situ juga ada magnesiumnya sebanyak 4%. Jadi sebenarnya dalam per tahun itu kebutuhan magnesium itu berada di peringkat keempat ya. Yang pertama itu KCl, itu yang tertinggi, kemudian disusul urea, kemudian disusul TSP atau fosfat ya. Nah, magnesium ini berada di peringkat keempat, dan terakhirnya nanti itu borat ya Mas Penggunaan dalam magnesium ini apabila kita telat pemberiannya, itu berdampak pada produktivitasnya turun. Biasanya kalau udah mulai daun kuning, itu munculnya bunga itu telat Mas Itu karena dalam kegagalan pembentukan klorofil ya. Itu menghasilkan penurunan kapasitas produksi. Biasanya itu kalau rotasi yang terakhir Mas itu biasanya ada masa jeda, itu biasanya disebut track. Nah, itu dampak dari kegagalan pembentukan hijau daun dari magnesium ini ya, dari klorofil. Itu penting Mas Langsung saja Mas kita aplikasikan ya. Karena kita hari ini cuma pakai setengah kilo, karena sudah dikombinasikan 9 kilo NPK 13827, itu berarti sudah didapatkan 360, ditambah ini 130, berarti sudah ketemu 90 gram magnesium. Ini mudah-mudahan hijau daunnya nanti sempurna ya. Langsung saja kita timbang Mas Wah, berlebih. Ini perlu kalkulasi yang tepat ya Mas supaya hasilnya itu baik. Oke, ini udah setengah kilo Mas Ini
tempatnya ini 1 on lah kira-kira ya. Udah ditimbang tadi setengah 1 on, di totalnya 6 on. Tujuan dari menimbang ini supaya tingkat keakuratannya baik ya. Jadi kalau satu sak ini isi 50 kilo, dengan kita menimbangnya satu per satu, maka ini bisa untuk 100 batang harusnya ya. Kalaupun lebih nggak apa-apa Mas, karena 2 sak ini bisa cukup untuk 1 hektar ya. Itu sebenarnya udah lebih karena hanya SPH 130. Oke Mas, langsung saja kita aplikasikan di lapangan. Oke Mas, ini yang merupakan gejala defisiensi magnesium ya. Jadi di dalam 1 hektar itu yang mengalami seperti ini belum tentu semua Mas, karena dengan penggunaan dolomit terkadang masih kurang. Karena dalam proses penyerapannya dolomit itu lambat ya, jadi nggak seperti magnesium sulfat ini. Ini dampaknya seperti ini. Kalau sudah seperti ini sebaiknya solusinya kisrit Mas, supaya lebih cepat terserap dan lebih cepat dalam proses pembentukan klorofil hijau daunnya. Ini sudah masuk kategori parah karena sudah mulai mengering. Langsung saja kita tabarkan. Nah, perlu diingat untuk kisrit ini kita nggak perlu sistem pocket ya, karena ini nggak menguap, nggak seperti nitrogen. Jadi langsung ditaburkan saja di permukaan ya. Oke Mas, jadi di tempat saya ini memang ada beberapa titik yang benar-benar mengalami defisiensi magnesium. Hari ini mulai saya suplai Mas. Mudah-mudahan informasi saya tadi bermanfaat. Jangan lupa ya, setengah kilo itu untuk 1 tahun, kombinasikan dengan dolomit. Dolomit selain untuk sumber magnesium juga bisa untuk menetralkan pH Mas. Jadi sangat bermanfaat ya. Diingat ya, setengah kilo saja cukup karena kita kombinasikan dengan dolomit dan juga di NPK ada magnesiumnya juga. Oke Mas, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe ya.